Seperti yang kita ketahui, lahan untuk membangun sebuah rumah semakin terbatas. Keterbatasan lahan tersebut biasanya dibarengi dengan harga lahan yang semakin melambung, apalagi jika lahan pembangunannya terletak di lokasi yang strategis. Permasalahan tersebut mungkin bukan menjadi masalah bagi Anda yang memiliki budget yang besar. Tapi jika Anda mempunyai budget yang terbatas, namun menginginkan hunian yang nyaman, tentu saja Anda harus memikirkan cara yang tepat untuk membangun sebuah rumah, agar dengan dana yang terbatas, Anda bisa membangun hunian yang nyaman. Lahan sempit merupakan salah satu tantangan tersendiri ketika akan membangun rumah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ukuran rumah bukan menjadi tolak ukur untuk membangun rasa nyaman pada penghuni rumah. Jadi, di lahan yang sempit, Anda bisa membangun rumah yang nyaman dan fungsional. Dan bagi Anda yang memiliki lahan terbatas, opsi terbaik untuk membangun rumah adalah dengan menggunakan konsep desain rumah bergaya minimalis. Di mana pada video kali ini, saya akan membagikan referensi desain rumah minimalis yang berdiri di atas lahan yang terbatas. Rumah ini berdiri di atas lahan yang tidak terlalu besar, di mana ukuran lahannya yaitu lebar 6 meter serta panjang 10 meter. Sedangkan untuk ukuran bangunannya yaitu lebar 6 meter serta panjang 8 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, tempat cuci pakaian, teras, serta motor pot. Ini adalah desain rumah satu lantai yang dilengkapi dengan lantai mezanin. Jadi, untuk biaya pembangunannya akan sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan rumah satu lantai pada umumnya. Namun, tetap akan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan membangun rumah 2 lantai. Tampilan bagian fasad rumah ini mungkin terlihat sama dengan rumah standar pada umumnya. Namun, yang membedakannya adalah dari layout atau denahnya, di mana rumah ini terdapat lantai mezanin tambahan, serta terdapat teras yang digunakan sebagai ruang tamu. Untuk tampilan atapnya, rumah ini menggunakan model atap pelana, di mana kemiringan atapnya yaitu 30 derajat. Sedangkan untuk material yang digunakan adalah genteng beton. Genteng beton cukup banyak dipakai pada rumah dikarenakan memiliki tampilan yang indah serta memiliki ketahanan yang sangat baik. Agar bagian eksterior atau fasad rumah ini terlihat lebih menarik, beberapa developer mungkin akan memberikan sentuhan material batu alam ataupun conwood. Namun dengan penambahan material tersebut, membuat pembangunan rumah jauh dari kata hemat biaya. Dan untuk Anda yang menginginkan tampilan fasad rumah yang lebih menarik namun tetap hemat biaya, Anda bisa mencoba dinding kamprot atau dinding plester tanpa finishing cat, di mana pada bagian dinding tersebut bisa ditambahkan tali air agar terlihat lebih estetik. Dikarenakan mayoritas keluarga di Indonesia memiliki sepeda motor, jadi pada desain rumah kali ini, saya akan menyediakan space atau tempat untuk sepeda motor. Ukuran motor potnya yaitu panjang 3 meter serta lebar 3 meter. Pada area ini, Anda bisa menempatkan 2 hingga 3 unit sepeda motor. Agar kendaraan tidak terkena hujan, namun rumah tetap mendapatkan pencahayaan alami, bagian halaman depan ini dipasangkan kanopi dari bahan solar flat, yang dipadukan dengan rangka besi hollow. Atap solar flat ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu lebih kuat dibandingkan kaca, tidak mudah terbakar, dan juga dapat meneruskan cahaya layaknya kaca. Sebelum masuk ke area rumah, terdapat sebuah teras yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 2 meter. Di mana pada teras ini bisa ditambahkan rak sepatu sekaligus tempat duduk. Jadi teras ini bisa digunakan sebagai ruang tamu sementara. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga. Ruangan ini berukuran lebar 3 meter, panjang 4,3 meter, serta tinggi ruangan 3-4,6 meter. Dengan ukuran tersebut, ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa, coffee table, meja TV, serta meja makan. Untuk meja makannya berkapasitas 4 orang, dengan ukuran meja makan yaitu panjang 120 cm serta lebar 80 cm. Rumah ini menggunakan tema open space, jadi antara ruang keluarga dan juga dapur tidak adanya sekat atau dinding pemisah, sehingga antara ruang satu dan ruang lainnya saling terhubung.
Dengan begitu, rumah ini akan terasa jauh lebih luas serta sirkulasi udara dan juga cahaya akan jauh lebih maksimal. Berpindah dari ruang keluarga, lanjut kita ke area dapur. Ruangan ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 2,2 meter. Tinggi ruangan dapur ini lebih rendah dikarenakan terdapat lantai mezanin di atasnya. Namun meskipun ruangannya tidak terlalu tinggi, area dapur ini masih cukup nyaman untuk digunakan sehari-hari. Pada area dapur ini terdapat kitchen set dengan storage atau tempat penyimpanan yang cukup untuk keluarga kecil, di mana pada area kitchen set ini juga bisa ditempatkan lemari es berukuran standar. Dan pada sisi lain area dapur ini terdapat kabinet atau sideboard, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tambahan, di mana di atas kabinet tersebut bisa ditempatkan rice cooker. Untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada dapur, terdapat sebuah jendela yang berukuran lebar 100 cm serta tinggi 120 cm. Jendela tersebut membuka ke arah halaman belakang, lebih tepatnya ke arah tempat jemur pakaian. Dengan adanya jendela ini membuat sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah akan jauh lebih maksimal. Berpindah dari area dapur, lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 3,3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, meja kerja, meja rias, serta lemari pakaian. Lemari pakaian pada kamar ini menggunakan pintu geser agar lebih menghemat space atau ruang. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar tidur ini terdapat bukaan jendela ke arah depan. Dengan ukuran jendela yaitu lebar 120 cm serta tinggi 120 cm. Berpindah dari kamar tidur utama, lanjut kita ke kamar mandi. Ukuran kamar mandi ini yaitu panjang 2 meter serta lebar 1,2 meter. Di mana dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Dikarenakan kemungkinan besar di bagian samping kiri terdapat rumah tetangga, jadi kamar mandi ini tidak terdapat bukaan jendela. Jadi untuk sirkulasi udara, agar bau dari kamar mandi tidak menyebar ke ruang lainnya, Anda bisa menambahkan exhaust fan pada bagian atas. Berpindah dari area kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kamar tidur utama, di mana kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dan dikarenakan memiliki ukuran ruang yang lebih kecil, jadi untuk penggunaan tempat tidurnya juga menggunakan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Selain tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar tidur ini terdapat bukaan jendela ke arah halaman belakang, dengan ukuran jendela yaitu lebar 60 cm serta tinggi 120 cm. Seperti yang saya sebutkan di awal, rumah ini terdapat lantai mezanin. Ukuran ruangannya yaitu panjang 3 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 2,2 meter. Di mana pada desain kali ini, lantai mezanin digunakan sebagai kamar tidur tambahan. Namun, jika Anda tidak memerlukan kamar tidur tambahan, lantai mezanin ini bisa dialihfungsikan menjadi ruang kerja, ruang untuk bermusik, tempat bersantai, ataupun sebagai ruang tambahan lainnya. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada ruang mezanin ini terdapat bukaan jendela ke arah halaman belakang. Ukuran jendelanya yaitu lebar 100 cm serta tinggi 120 cm. Lanjut kita ke area halaman belakang atau tempat cuci dan jemur pakaian. Dengan ukuran panjang 3 meter serta lebar 1 meter, membuat halaman belakang ini akan sangat berguna untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah. Jadi walaupun di bagian samping kiri, kanan, dan juga belakang terhimpit rumah tetangga, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah ini akan tetap baik. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan 6 x 10 meter.
Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 140–170 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.